Ya tadi, itu tadi. Saya itu pengen mengurai bahwa kelompok ini adalah benar-benar disuburkan untuk manajemen konflik agar para perongrong kekayaan negeri ini nyaman. Sadar enggak, mulai tahun 2014, Pilpres pertama antara Prabowo Jokowi, itu ada cebong kampret. Ini adalah metafor, menurut saya ini, antara cebong kampret yang ditambah dengan kadrun, yang akhirnya sekarang berubah posisi, berubah nama, ya, yaitu apa? Pro Habib dan pro tesisnya Kiai Iman. Artinya ini disuburkan terus loh, dan memang benar ini ada kesalahan, tapi justru akhirnya ini itu dimanfaatkan oleh mereka perongrong kekayaan negara. Tapi yang itu tadi, apa yang dipaparkan jenengan juga ilmiah, ya. Jadi bagaimana kita harus menjaga marwah ulama, yang kesaksian ulama itu sebanding dengan kesaksian malaikat, ya. Artinya itu setuju. Tapi bagaimana caranya kita itu agar masalah ini itu tadi yang saya di awal mukadimah itu, ikannya kena, airnya jernih gitu loh. Mau ikannya kena airnya jernih. Mau Ya. Menteri Agama, MUI, NU, Muhammadiyah bersatu. Temukan Kiai Iman dengan Habib Taufik atau Habib Rizik atau Habib Lutfi untuk diskusi ilmiah. Nah, berarti ujungnya ini solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alfan Selancar Jagat dimanapun berada. Yuk sapa kembali dengan podcast bersama Kiai Syarifuddin. Ini yang sangat getol membahas nasab habaib Alwi Yang palsu. yang katanya kuliah Nabi, tapi ini tidak percaya ya. Dan artinya kita membahas di sini, saya mau belajar objektif, tapi mohon maaf jika ada yang tidak sepakat, silahkan datang ke saya podcast sebagai balasan. Ya, artinya kita menerima antitesis dari apa yang disampaikan beliau nanti, dan saya semoga bisa memberi pencerahan dalam hal ini agar kita tetap bisa memberi solusi. Masalah itu terurai, ibarat kita nyari ikan, airnya tetap jernih. Ini Tad. Sebelumnya minal aidin wal faizin. Sama-sama taqabbalallah minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin semuanya kepada Ustaz Alan dan semua pemirsa penonton YouTube dari channel Alfan. Doain yang nonton channel ini berkah mulia, kaya raya, matinya mati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tanpa syafaatnya Habib, karena Habib gak bisa kan syafaat. Ya. Ya gini ya, ini biasa. Ini memang orangnya gayanya seperti ini. Jadi kita berdewasa saja, hormati karakter orang, dan kita tidak usah serius-serius amat di dunia ini. Artinya dalam menyikapi sesuatu jangan selalu diambil negatif. Gini Dad, Anda sadar nggak bahwa selama ini membahas tentang nasab habaib Alwi itu terjadi perpecahan di masyarakat? Justru ketika saya membahas nasab Bahlawi itu dalam rangka untuk mempersatukan kembali umat yang tercerai-berai, yang dihasut, yang didoktrin oleh para habib. Satu contoh misalnya, Habib mengatakan bahwa berguru kepada Habib yang bodoh lebih mulia daripada berguru kepada 70 kiai yang alim. Ini kan adu domba. Jangan dibalik, bisa jalan. Ya. Artinya begini, saya coba berusaha berpikir jernih. Mungkin beda perspektif, beda pemahaman. Harus beda. Karena saya itu rujukannya mungkin
suruh bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Terus silman qata'aka wa'fu amman zalamaka wa qulil haqqa walau ala nafsika wa ghairu dzalik. Ya, artinya apalagi ini Satu lagi ya, wala udwana ila ala dholimin, jangan ditinggalin. betul ya. Ya iya dong. Ini kelasnya udah maklumnya tertinggi jadi harus melengkapi. Nah ya itu artinya saya itu sangat prihatin dengan kondisi ini. Kita juga harus mengakui bahwa kekeliruan para mereka itu, oknum-oknum habaib itu, saya akui ada. Bahkan saya pun termasuk salah satu korban lah ya dari beberapa oknum. Alhamdulillah. Ya. Iya, artinya cuman kan saya tadi ingat hadis Nabi. Ahsin ilaman asa'a ilaika. Berbuat baiklah terhadap orang yang berbuat dolim kepadamu. Artinya harus akui dong, tapi kita harus maafkan, gitu loh. Itu loh, Kiai. Ya, pertanyaan saya, apakah dengan itu, dengan membahas ini tidak takut terkategori namimah? Memang dalam perspektif ketika memang yang kita informasikan, yang kita publish, yang kita narasikan tanpa data yang akurat. Justru kemudian saya dan beberapa kiai yang lainnya menginformasikan kepada umat, kepada masyarakat Indonesia untuk menjadi lebih tahu bahwa memang yang namanya Habib atau klan Baklawi itu bukan keturunan Nabi. Ditinjau dari perspektif kitab nasab, itu juga zong, bagaimana mungkin Syekh Ali Abu Bakar Asyakran yang hidup di abad 9 akhir menginformasikan lewat kitab yang bernama Al-Burqatul Musiqah, di mana kitab Al-Burqatul Musiqah itu mengacu kepada kitab Tarikh Al-Janati yang bernama kitab As-Suluk fi Tabaqati Ulama Iwal Muluk tentang tersambungnya nasab Baklawi lewat jalur Alwi bin Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Sementara Sayyid Ahmad bin Isa yang semua pencatat nasab, semua sejarawan menyatakan memang keturunan Rasul lewat Ja'far As-Shadiq, lewat Muhammad Al-Baqir, jalurnya ke Imam Husain, dan hanya memiliki 3 putra, Muhammad, Ali, Husain. Beliau hidup di abad 3 akhir. Kemudian keturunannya ada di abad 4, sementara nggak ada satupun kitab nasab yang mengkonfirmasi, yang memberikan data bahwa Imam Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid atau Abdullah. Abad 4 tidak ada, 5 tidak ada, 6 tidak ada, 7 tidak ada, 8 tidak ada, 9 tidak ada. Artinya 5 abad nggak ada data. Lalu pertanyaan saya kepada Alam, dari mana? Syekh Ali Abu Bakar Asyakran menginformasikan bahwa leluhur saya nyambung Sayyid Ahmad bin Isa, dari mana infonya? Dan sampai dengan hari ini pun nggak bisa membuktikan kitab abad 4, 5, 6, 7, 8. Begitu. Ya, poin dari pembahasan ini kita kan ya artinya begini loh. Bagi kita yang sudah tidak percaya katakan ya sudah kan gitu. Tergantung dia nanti responnya bagaimana, silakan tinggal pertanggungjawaban nanti akhiratnya kan seperti itu. Ya akhirat urusan mereka. Kalau saya itu perspektif nasab itu amrun qatiyun. Istilah wong Tegal gue perkara sing physically sing materi dicapil. Gambarannya ngene Ustaz Alan. Tadi kita naik dari Lemah Dhuwur saat ini kan ke tempat ini, ke kafe ini, naik mobil. Ya. Mobilnya mobil apa? Ya, aku nanya kepada Pak Alan, apakah CR-V yang tadi Anda pakai itu mobil Anda atau bukan? Ketika Anda mengakui dan menginformasikan ke saya bahwa itu mobil saya, bisa menunjukkan BPKB? Bisa. STNK? Bisa. Habib yang selama ini mengatakan bahwa aku keturunan Nabi,
STNK BPKB-nya nggak ada. Mana STNK-nya? Mana BPKB-nya? Kalau nggak mungkin gini, itu kan saya adalah mobil warisan. Lah oke, warisan dari siapa tuh? Bukti warisannya. Mana tulisan catatan warisan? Oke. Sangat ilmiah lah itu ya, sangat ilmiah. Cuman gini, sadar enggak bahwa konflik ini ada yang memanfaatkan? Artinya begini, kita di zaman merdeka ini mengisi kemerdekaan itu harus bersama-sama kan? Tapi dengan konflik ini akhirnya orang yang seharusnya kita tuntut, orang yang seharusnya kita mempertanggungjawabkan dari semua permasalahan di negeri ini, memanfaatkan kita agar kita tidak mengurus dia, gitu loh Pak. Satu hal yang perlu dipikir lebih jernih oleh Ustaz Alan. Di Al-Quran, Allah menyebutkan tentang sisi kemuliaan ulama juga. Oh iya, nama yakshallah min ibadihi ulama. Oke, artinya jelas, akurat, valid secara sumber syariat yang paling paten, yakni kitab suci Al-Quran, memposisikan ulama kepada posisi yang mulia. Lalu ketua Robito yang bernama Taufik Asik dengan songong dan sombongnya mengatakan ulama hanya sebagai pengawal hadis. Ini justru membuat kita semua menjadi manusia yang tidak merdeka. Itu poin pertama. Yang kedua, pertanyaan panjenengan itu didasari oleh opini-opini liar yang masuk ke pikiran Anda, yang kemudian mencoba membuat suatu paradigma baru. Ada hal-hal yang lebih urgen ketimbang soal polemik nasab. Nah, silakan saja kalau memang yang membuat carut marut NKRI sisi ekonom, ya silakan, itu serahkan bagian ekonomi. Kalau urusan kesehatan, serahkan kepada ahli kesehatan. Ketika urusan korupsi dan lain sebagainya, ada pakarnya. Kalau untuk urusan kriminal, ada polisi. Nah, kalau saya sebatas yang saya bisa, yang sudah saya baca lebih dari 30 kitab nasab dan lebih dari 50 kitab khurafat Ba'lawi yang isinya membagongkan dan menjijikkan. Ustaz Alan perlu tahu, coba Anda bayangkan, bagaimana mungkin di salah satu kitab khurafat mereka bahwa ada salah satu sosok Habib yang kalau sholat itu mempercepat sholatnya. Apa alasannya coba? Ternyata kalau terlalu lama dikhawatirkan keluar mani coba. Ada itu? Ada kitabnya, saya bacakan teksnya saat ini. Saya bacakan teksnya. Gila mereka itu. Lalu secara sisi ekonomi, iya. Lalu secara sisi ekonomi lucu banget. Ngapain loh Habib-Habib urusan ekonomi yang dihajar Cina? Apa salahnya Cina di Indonesia? Kalau memang mau bersaing bisnis ya silakan Habib bersaing bisnis dengan Cina. Jangan semua dilarikan urusan ini itu ke Cina. Nah, ini perlunya diskusi ya. Gitu. Artinya ini perlunya diskusi bahwasanya kita itu saling tukar informasi gitu ya. Saling tukar informasi. Ya terserah netizen sih. Istilahnya yang menurut netizen baik ambil silakan, yang tidak baik juga silakan diargumentasikan. Baik, saya bacakan ya. Al-Hikayatur Rabi'ah Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan karena yukhifus sholat. Ada orang yang bernama Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan. Karena ono sopo Habib yukhifus sholat, memperingan sholatnya, garis mimir mempercepat. Fasu'ila adalik. Kok kenapa sih sholatnya cepat-cepat? Faqala minal ladzat allati ajiduha fi sholat. Saking nikmatnya yang saya dapatkan ketika sholat, akhofu ayasbiqoniya khurujal mani. Khawatir keluar mani. Pertanyaannya berarti nafsu terus. Nah, patutin juga ketika sholat. Terus. Ustaz Alam kalau takbiratul ihram tangannya di mana?
tangan kanan di atas. Enggak, posisinya di mana? Di leher, di dada? Dada. Bisa jadi mereka di bawah pusat. Tahun bilang medalik. Kemungkinan Tengok sensor dia. ya. Artinya ya memang masalah khurafat itu saya juga sudah terlalu banyak dengar lah. Ada juga yang katanya kalau baca Quran itu manis, dapat rasa manis. Kemudian di bulan Ramadan jadi dia nggak baca Al-Quran karena takut batal karena lidahnya jadi manis gitu ya. Itu banyak lah kalau masalah khurafat itulah. Artinya memang kita sepakat bahwa di masalah Ba'alwi ini kekeliruan itu ada gitu loh ya, baik dari oknum maupun dari doktrin-doktrinnya gitu ya dengan khurafat-khurafatnya. Cuman yang saya pertanyakan kepada Ustadz Syarif itu kan artinya kita itu sedang mengisi kemerdekaan agar tujuan kita bersama-sama itu tercapai. Tapi jika kita terlalu berkutat terus membahas ini kan akhirnya mohon maaf musuh negara baik yang dari intern maupun ekstern itu yang untung gitu loh kan. Begitu loh Kiai. Itu loh yang saya khawatirkan itu. Jadi kita disintegrasi bangsanya ini kita lagi dimanfaatkan oleh orang-orang yang benar-benar ingin mengeruk kekayaan di negeri ini yang koruptor termasuk yang dari intern gitu loh. Mereka diuntungkan dengan informasi di media sosial yang terlalu banyak membahas tentang rasa Bapak Ibu Adi. Oke, kalau untuk urusan ekonomi mudah-mudahan tahun depan saya dipercaya untuk menjabat suatu perusahaan dan berkutat di bidang ekonomi dan kemudian saya bisa narasi panjang kali lebar terkait kerugian negara ataupun kebocoran negara dari sisi ekonomi. Karena untuk sampai dengan hari ini saya nggak membidangi, makanya saya nggak perlu bicara itu. Namun satu hal yang perlu dicatat untuk Ustadz Alan dan semua Ustadz dimanapun berada, terutama yang NU, yang selama ini nama satu orang ini nggak asing. Ya. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya sekarang masih nama itu tabarukannya itu. Sekarang aku nanya balik sama Alan. Menurut pendapat Habib, Syekh Abdul Qadir Jailani nasabnya nyambung ke Rasulullah atau tidak? Menurut Alan. Sepengetahuan saya katanya nyambung. Kata siapa? Ya waktu Kata sampean kan? saat ini kata saya. Tapi kata Habib, Syekh Abdul Qadir Jailani bukan jalur Hasan, bukan jalur, dan itu dimuat di kitab Abnaul Imam halaman 27 yang dimana kitab Abnaul Imam ini diantara kitab yang saat ini berusaha untuk melawan tesisnya Kiai Imam. Padahal kitab Abnaul Imam itu sendiri menurut penulis kitab Al-Kafi Al-Muntakhab ini adalah kitab palsu. Oke, saya tanya. Artinya begini, Kiai NU, Ustadz NU sadar, kalau Anda masih mau meyakini Habib keturunan Nabi, itu sama saja Anda mengamini dari ajaran Ba'lawi, dari ajaran Habib yang tertuang di kitab Abnaul Imam, bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah fitnah, ini adalah hoax, inilah adu domba, inilah kelompok yang menafikan orang yang nasabnya nyambung ke Rasulullah SAW, lalu ditokni oleh Habib dari sumber kitab yang menurut mereka adalah kitab abad ke-5. Ini loh sekalan. Ya, oke. Berat ini tujuan ini. Ya. Memang apa sih ya? Kita juga kesel gitu loh ya dengan kesalahan-kesalahan itu. Cuman ya itu tadi. Saya itu pengen mengurai bahwa kelompok ini adalah benar-benar disuburkan untuk manajemen konflik agar para perongrong kekayaan negeri ini nyaman. Sadar enggak, mulai tahun 2014 Pilpres pertama antara Prabowo Jokowi itu ada cebong kampret. Ini adalah metafor menurut saya ini. Antara cebong kampret yang ditambah dengan kadrun yang akhirnya sekarang berubah
bukan berubah posisi, berubah nama, ya, yaitu apa? Pro Habib dan pro tesisnya Kiai Iman. Artinya ini disuburkan terus loh, dan memang benar ini ada kesalahan, tapi justru akhirnya ini itu dimanfaatkan oleh mereka perongrong kekayaan negara. Tapi yang itu tadi, apa yang dipaparkan jenengan juga ilmiah, ya. Jadi bagaimana kita harus menjaga marwah ulama, yang kesaksian ulama itu sebanding dengan kesaksian malaikat, ya. Artinya itu setuju. Tapi bagaimana caranya kita itu agar masalah ini tuh tadi yang saya di awal mukadimah itu, ikannya kena, airnya jernih gitu loh. Mau ikannya kena airnya jernih. Mau Ya. Menteri Agama, MUI, NU, Muhammadiyah bersatu. Temukan Kiai Iman dengan Habib Taufik atau Habib Rizik atau Habib Lutfi untuk diskusi ilmiah. Nah, berarti ujungnya ini, solusinya kan ini berarti. Ya memang berarti harapan kita itu seharusnya pemerintah cepat ambil alih. Kalau memang pemerintah sungguh-sungguh ingin menyatukan anak bangsa ini, stakeholder semua yang ada di negeri ini, berarti apa yang disampaikan Pak Kiai Sarifuddin itu sangat masuk akal dan itu memang realistis banget. Tapi saya bertanya, kira-kira kayaknya pemerintah itu ada kemauan apa enggak? Ada, cuma entah kapan. Dan yang kedua, pemerintah dalam hal ini aparat kepolisian dan juga Kiai NU, sekali lagi Kiai NU akan ikut menanggung dosanya ketika terjadi tragedi berdarah atas seruan ajakan perang dari Rizik Syihab. Ini sudah lebih 7 kota rame, geger, nyaris baku hantam. Kalau tidak segera ditangani itu Rizik Syihab, kalau tidak dipenjara itu Rizik Syihab, maka manakala terjadi chaos, perang, maka yang paling berdosa adalah pemerintah, dalam hal ini aparat kepolisian dan Kiai Ulama NU. Kenapa saya bilang Kiai Ulama NU? Karena Kiai Ulama NU terkesan menutup mata, menutup telinga atas kasus keberadaan kepalsuan nasab Ba'lawi. Kenapa? Karena selama ini yang kasih panggung, yang kasih ruang di alam Indonesia ini tentang keberadaan Habib hanya dari Kiai NU. Sebagaimana yang didahulukan oleh Gusmus, yang selama ini mau mencium tangan Habib hanya orang NU. Mana ada Muhammadiyah gelem ngambung tangannya ke Habib. Mungkin caraha nyong oli ngomong. Umpamane nyong wong Muhammadiyah kere ora ngambung tangannya ke Habib, kan kayak gitu. Ya, Justru saya akan nanya kepada Ustadz Alan, lebih mulia mana leluhurmu dengan Habib? ya saya leluhur saya sendiri. Ya sudah, panjenengan berarti bukan Ba'lawi ya. Sampai lebih memuliakan leluhurmu kan? Ya, iya. Dan saya berharap kepada siapapun yang mendengar rekaman ini, Ustadz Alan, Ustadz yang biasa ngisi pengajian di Polres Tegal, menyatakan bahwa leluhur beliau lebih mulia daripada Habib, itu sama saja mengajak kepada seluruh umat Indonesia, apapun agama kalian, sadar bahwa leluhur kita semua janganlah mau disamakan atau di posisi yang lebih rendah ketimbang Habib. Ya dulu mereka itu kalau kita mengeluarkan ayat inna akramakum indallahi atqakum tidak terima. Terus kalau mengeluarkan walau Fatimah syarakat, walau Fatimah yang mencuri saya akan potong tangannya, itu mereka sangat tidak senang. Jadi mereka itu sangat terganggu dengan hadis itu. Artinya itu memang mereka itu agar para muhibbin itu all out menghormati. Seperti ada cerita seperti ini. Anda paham yang namanya cinta? Cinta itu butuh pengorbanan. Kalau ada, mohon maaf, oknum Habib itu yang goda itu ya, yang gawil, terus gentak-gentak, terus minta sesuatu yang memaksa,
Itu katanya adalah pengorbanan dari suatu cinta. Oke, jadi intinya kita tetap prihatin dengan kondisi seperti ini, karena sampai saat ini permasalahan ini tidak selesai, ada dimanfaatkan, pasti itu terjadi karena memang ini menguntungkan orang-orang yang ingin merongrong negeri ini. Oleh karena itu, jika kita NKRI harga mati, maka tunjukkan bahwa kita kepentingan umum, kepentingan umat lebih baik, lebih utama daripada kepentingan pribadi. Yuklah tolonglah para HBI, para Ba'alwi, para PWI, para LS, turunkan ego masing-masing. Yuk kita pikirkan negeri ini, bagaimana pemimpin kita agar bisa merealisasikan kinerja-kinerja mereka. Dan kita memohon kepada pemegang kekuasaan negeri ini, selesaikan permasalahan negeri ini satu persatu, termasuk adalah permasalahan nasab habaib ba'alwi di negeri ini. Tentunya sekali lagi kita tidak ada niat menjatuhkan pribadi seorang, ya, pribadi seseorang tidak ada. Tapi bagaimana kita mengutamakan kemaslahatan umat. Kesalahan itu ada, kita siap memaafkan, dan saya ingin closing statement dari Kiai Syarif. Saya bertanya, Kiai, jika mereka mengakui kesalahan, ini mengandai-andai tidak apa-apa lah, walaupun mustahil, walaupun mungkin, walaupun tidak mungkin gitu ya. Seandainya mereka minta maaf, terus dijanji istilahnya dengan teknik bagaimana lah, mau memaafkan apa tidak? Minta maaf dalam hal apa? Ya dalam kekisruhan ini kan, artinya ada asap kan karena ada api gitu loh. Nggak mungkin mereka mau minta maaf, karena genetika mereka itu genetika Yahudi Hazari. Kita akan panjang ketika bicara soal genetika. Genetika Hazari itu nanti kalau kita larikan ke atas itu adalah masih nisbat genetik dengan Ya'juj Ma'juj. Atau larikan kita ke atas lagi itu akan ada pertautan darah dengan Musa Samiri. Jadi faktor genetika itu suruh. Genetika itu membentuk watak. Satu poin saja, satu poin. Kenapa sih ketika ada orang yang mengatakan saya Habib Tommy, saya Habib Alan, kenapa Baklawi marah? Kenapa mendatangi, lalu ada yang dipukul, ada yang disiram pakai air? Kenapa? Apa salahnya sih orang menggelari dirinya dengan Habib? Ini egois. Padahal hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan suatu ketika beliau mengatakan asytaqtu li ahbabi, kata Nabi, saya rindu dengan Habibku. Kekasihku. Ya Habib, ya ahbabi kan berarti Habib. Ya. Lalu sahabat Abu Bakar, Wafi riwayat mengatakan diskusinya sama sahabat Abu Bakar. Kata Abu Bakar, awalasna bi ahbabik. Loh, kok kamu masih rindu kepada kekasihmu, kepada Habibmu? Ya Rasulullah, apakah saya ini bukan Habibmu? La, antum ashabi. Bukan Abu Bakar, kamu sahabatku. Lalu siapa yang menjadi Habibmu ya Rasulullah? Kaumun la ya'rifuni, orang yang tidak mengenal dia, tidak lam yarauni, tidak pernah ketemu saya, tapi wa yu'minu bi, beriman kepada saya. Jadi apa masalahnya kalian wahai Baklawi ketika orang mengatakan siapa? Itu Habib Alan, itu Habib Mahfud. Kenapa kemudian Mahfud dipukulin hanya gara-gara mengatakan aku Habib Mahfud? Itu kan gelaran atas Nabi kepada orang yang beriman, di mana orang itu tidak pernah bertemu. Itu apa? Merupakan bentuk genetik mereka memang anti minta maaf dan merasa menjadi majikan walau bukan di negara sendiri. Merasa paling mulia lah ya. Iya, nggak pernah punya catatan sejarah melawan Belanda, maksain jadi pahlawan. Wah, yang sudah jadi pahlawan seperti Imam Bonjol katanya bin Syihab, Diponegoro katanya Mbak Bud. Wah, nggak mau. Kita orang-orang pribumi, apalagi yang kebetulan punya darah keturunan kepada Diponegoro, kepada
Tuan Ki Imam Bonjol, dan juga kepada Wali Songo, di mana Wali Songo sudah berkali-kali dihinakan oleh kelompok Habib. Yang satu mengatakan Wali Songo tidak nyambung nasabnya ke Rasulullah, ada lagi yang mengatakan Habib bahwa keturunan Wali Songo semuanya sudah terputus. Itu justru akar persoalannya. Yang bikin gaduh bukan Kiai Imad dan teman-teman, justru Habib Baklawi yang merupakan jongos dari Belanda masih menjajah pikiran-pikiran orang-orang Nusantara. Ayo bangkit teman-temanku, saudaraku, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Karena apa? Syariat yang murni, syariat yang sejati adalah Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Tinggalkan paham ajaran doktrin Habib, buang jauh-jauh tong sampah terdekat. Terima kasih. Oke, berarti intinya jika ingin paham tentang Kiai Syarifuddin, pemikiran-pemikirannya, tolong jika mau lihat video ini harus dengan utuh. Karena ternyata memang apa yang disampaikan itu ilmiah. Dan kalau ilmiah, cara membantahnya adalah harus duduk bersama dan bedah ilmiah bareng-bareng. Semoga bermanfaat, selalu jaga NKRI kita, dan kita pastinya semua mencintai negeri ini. Ayo kita koreksi kita masing-masing, dan kita jangan sampai termakan oleh pemahaman-pemahaman yang akan merusak negeri ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku. Salam Pancasila, Rahayu, Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.